Bab 454. Tepat ketika Chen Ye terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa batu hitam itu tergantung di udara. Jalur aura dan nadi naga menembus ke dalam tubuhnya. Mungkinkah karena kuburan reinkarnasi? Chen Ye menggenggam batu itu dengan 5 jari, dan dia memegang batu itu di telapak tangannya. Bai Lixiong seharusnya membawa ayah kembali, dan aku juga harus bertanya tentang batu ini. Keluarga Jiang Cheng Ye, pemakaman samsara, apa hubungannya di sini? Chen Ye merasa bahwa pengalaman hidupnya jelas tidak sesederhana itu. Dari mulut kekuatan besar itu, dia mengetahui bahwa akar moralnya tidak terdeteksi, dan nasibnya berada di luar kendali surga. Selain itu, kuburan reinkarnasi memilihnya, orang misterius yang muncul di pemakaman kakeknya. Keluarga Ye jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Akar fana dalam diri sendiri tidak biasa. Dia menyalakan ponselnya, dan tepat ketika dia akan menelepon, sebuah panggilan datang. Bai Lixiong. Chen Ye sangat gembira, dan dengan cepat menjawab telepon, Bai Lixiong, di mana kamu dan ayahku sekarang? Aku akan menjemputmu. Tapi ada jeda singkat di ujung telepon. 3 detik kemudian, suara malu Bai Lixiong terdengar, Tuan Ye, maaf, saya tidak membawa Ye Tianzeng kembali, dan saya tidak memblokir keluarga Lin. Saya tidak melakukan 2 hal yang Anda jelaskan, tidak peduli apa, aku Bai Lixiong. Bersedia menerima segalanya. Senyum Chen Ye tiba-tiba menegang, dan itu berubah menjadi sedingin es. Dia ingin memarahinya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Bai Lixiong adalah seorang jenderal, dia sebenarnya meminta maaf padanya. Dia masih menahan diri. Kuncinya adalah bahkan Bai Lixiong tidak bisa menyelesaikan masalah ini, yang pasti serius. Aku ingin tahu tautan mana yang salah. Suara dingin Chen Ye terdengar. Awalnya, baik keluarga Lin maupun orang tua dari aliansi darat tidak dapat menghentikan masalah ini, tetapi saya tidak mengharapkan penjaga Huaxia untuk campur tangan. Orang kunci yang terlibat adalah pemimpin salah satu faksi, Fang Zhenping. Baru saja, No. 1 mengunjungi beberapa penjaga Huaxia, tetapi situasinya tidak optimis. Kamu membunuh seorang wali di panggung seni bela diri. Orang-orang itu sangat marah dan bahkan mungkin menyerangmu. No. 1 hampir tidak bisa menahan beberapa hal untukmu, tapi Hicks, Tuan Ye, kali ini Tiongkok yang telah kehilanganmu. Aku benar-benar minta maaf telah memukulmu. Pada saat ini, tinju Chen Ye terkepal, dan lengannya penuh dengan pembuluh darah biru. Apa yang saya nantikan telah menjadi gelembung, siapa yang tidak bisa marah? Orang kunci yang mengintervensi ternyata adalah penjaga Tiongkok. Orang-orang berbudi luhur ini andalkan kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Platform seni bela diri tidak mengikuti aturan, dan bahkan menembak dirinya sendiri demi keuntungan. Liangzi telah dipalsukan. Dalam hal ini, akun baru dan akun lama dihitung bersama. Ada oman naga di seluruh rumah, dan naga darah tampaknya terinfeksi oleh emosi Chen Ye, mengaum dan marah. Bai Lixiong, di mana penjaga Huaxia, dan di mana Fang Zhenye, katakan padaku. Bai Lixiong terkejut, Tuan Ye, saya tidak tahu. Chen Ye mendengus dingin, menutup telepon, niat membunuh pecah, telepon langsung terjepit, dan ada semburan bunga api. Huaxia Guardian. Karena kamu tidak bisa melindungi sesuatu, kamu tidak perlu melindunginya. Chen Ye membuka pintu dan menemukan bahwa Jiang Peirong, Xia Ruoxue, Sun Yi, dan Zhu Ya semua memandangnya. Chen Er, bagaimana perasaanmu? Jiang Peirong bertanya dengan prihatin. Dingin sedingin es di mata Chen Ye segera menghilang, tetapi senyum muncul di depannya. Bu, aku baik-baik saja, kulitku tebal, dan kemampuan pemulihanku bagus. Sekarang aku baik-baik saja. Setelah dia selesai berbicara, dia juga melihat ketiga wanita itu, jangan khawatir tentang itu, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya. Chen Er, mengapa saya merasa bahwa Anda sedikit berbeda, kata Jiang Peirong dengan cemberut. Sebagai seorang ibu, meskipun Chen Ye menyembunyikan emosinya, dia masih bisa merasakan sedikit kemarahan. Chen Ye menepuk tangan ibunya, Bu, apa yang kamu khawatirkan? Ngomong-ngomong, sudah hampir waktunya, aku akan menjemput ayah. Ibu akan pergi bersamamu. Jiang Peirong berkata dengan tegas. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berbohong, karena keluarga Lin menyembunyikan ayah mereka jauh, mungkin perlu beberapa hari. Beberapa hari ini, Anda dan Ruoxue akan tinggal di sini dan tidak pergi kemanapun. Tepat saat Jiang Peirong hendak mengatakan sesuatu,
Chen Ye memandang Lu Lingfeng dan menginstruksikan, Lu Lingfeng, keselamatan ibuku dan 3 lainnya akan diserahkan kepadamu. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kamu harus tahu konsekuensinya. Jangan khawatir, Hall Master. Tempat ini lebih aman daripada tempat lain di ibu kota. Lu Lingfeng berkata. Setelah itu, Chen Ye menjelaskan beberapa kata lagi dan langsung meninggalkan aula gelap. Jika dia menebak dengan benar, ayahnya ada di tangan Fang Zhenping, penjaga Tiongkok, atau dia masih di keluarga Lin. Karena Bai Lixiong tidak bisa bergerak, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia secara alami tahu lokasi keluarga Lin. Chen Ye samar-samar bisa merasakan beberapa masalah dengan tubuhnya. Dia pertama kali kembali ke apartemen guru, menelepon Siang Chengdong dari telepon rumahnya, dan memintanya untuk membawa beberapa bahan obat. Setengah jam kemudian, Siang Chengdong menyiapkan barang-barangnya. Ketika dia melihat Chen Ye, ketakutan di matanya menjadi semakin jelas, dan berita tentang platform seni bela diri Jingcheng menyebar ke seluruh ibu kota. Lin Juelong gagal, dan seorang wali Cina dipenggal. Sekarang Chen Ye adalah orang pertama yang layak dalam daftar Master Cina. Di usia 20-an, dia mencapai prestasi ini, selama ribuan tahun di Tiongkok, hanya ada satu Chen Ye. Siang Chengdong meletakkan semuanya, dan Chen Ye mengeluarkan kuali dan mulai memurnikan. Seluruh rumah dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Saat ini, Chen Ye harus memurnikan pil yang cukup. Dengan peningkatan kekuatannya, pil yang bisa dia saring bisa menjadi level yang lebih tinggi. Pil obat ini memiliki efek kunci ketika seseorang terluka atau berkelahi. Anda bahkan dapat meningkatkan kekuatan Anda. Seluruh rumah dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Sebelum saya menyadarinya, itu sudah jam 8 malam. Ramuan yang Chen Ye sempurnakan hampir sampai, dan pada saat ini, ada ketukan di pintu. Chen Ye mengerutkan kening, melirik dengan sadar, dan menemukan bahwa itu adalah Wei Ying. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia telah memberi Wei Ying waktu untuk mempertimbangkan apakah akan melangkah ke kultivasi. Jelas, pihak lain harus memiliki jawaban. Dia bangkit untuk membuka pintu. Wei Ying di luar mengenakan rok panjang dengan bintik-bintik, dengan kaki ramping dan dada penuh. Meski konservatif, sosoknya sempurna. Hari ini, dia memiliki rambut panjang sebahu, dan sepasang mata hitam yang cerdas di bawah poni udara yang jelas dan energik. Alisnya yang ramping, batang hidung yang lemah, dan bibir yang lebih kecil itu tersebar tepat di wajah cantik itu seperti biji melon. Chen Ye, tidak ada yang menjawab teleponmu. Apa yang kamu lakukan di rumah sangat bau, seluruh koridor berbau seperti ini. Hidung Wei Ying bergerak sedikit, dan dia bahkan melirik ke dalam. Aku sedang meramu pil, masuk. Kata Chen Ye. Wei Ying terkejut, tetapi ketika dia masuk ke ruangan, dia melihat tripod kuno yang besar dalam sekejap. Dia berpikir bahwa alkimia hanyalah hal yang legendaris, tetapi dia tidak berharap Chen Ye benar-benar mengetahuinya. Dia menemukan bahwa Chen Ye semakin misterius. Bab 455. Bagaimana dengan hal-hal yang saya minta Anda pertimbangkan sebelumnya? Chen Ye sedang duduk di sofa, dan dia memperhatikan bahwa batu yang dalam di leher Wei Ying cenderung retak. Diperkirakan setelah beberapa saat, batu yang dalam ini tidak akan mampu menekan darah jahat dan tubuh dingin Wei Ying. Chen Ye, saya bisa berlatih, tetapi saya punya permintaan, saya tidak ingin memanggil Anda Tuan, ini maukah Anda? Chen Ye menggelengkan kepalanya, nama itu hanya sesuatu di luar tubuh, Anda dapat menyebutnya apapun yang Anda suka. Ngomong-ngomong, bagaimana praktik keputusan hati dingin, Anda? Wei Ying menyentuh rambutnya, bertanya-tanya, saya tidak tahu bagaimana perkembangan kultivasi saya. Saya belum pernah menyentuh benda ini sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dari rencana pelajaran. Cobalah untuk menjalankan hati yang dingin, biarkan aku melihat. Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Wei Ying mengangguk dan menutup matanya. Tiba-tiba, seluruh ruangan tersapu oleh hawa dingin yang sedingin es, dan jejak sesak napas merah keluar dari tubuh Wei Ying. Memalukan. Jantung berdebar. Chen Ye bahkan terkejut menemukan bahwa dengan tubuh Wei Ying di tengah, ada semburan es ke segala arah. Ada garis-garis niat pedang es di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan segera keluar dari tubuhnya kapan saja dan membunuh orang lain. Bahkan Baikal Cauldron miliknya dibekukan oleh es. Di atas es, lampu merah memenuhi udara. Ini. Chen Ye terkejut. Naga darah di tubuhnya sepertinya merasakan ancaman itu dan keluar.
Di bawah seluruh dunia, satu-satunya hal yang bisa membuat naga darah ini takut adalah darah dan tubuh yang dingin. Meskipun dia tahu bahwa tubuh dingin darah Wei Ying akan menjadi sangat kuat ketika dia mengolah hati yang dingin, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi begitu kuat. Betulkah? Tubuh sedingin darah jahat ini adalah 10 tubuh paling jahat di dunia. Setelah dibudidayakan dan digunakan, itu pasti akan meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Kamu bisa berhenti, kata Chen Ye cepat. Setelah kata-kata itu jatuh, Wei Ying tiba-tiba membuka matanya. Retak. Dengan suara, perabotan di sekitarnya yang terbungkus es hancur. Tidak hanya itu, bahkan kuali 100 herbal pun retak. Terlalu menakutkan. Wei Ying melihat bahwa semua yang ada di ruang tamu Chen Ye dihancurkan olehnya, dan wajahnya sangat berubah. Chen Ye, aku benar-benar tidak bermaksud demikian, dan aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Aku tidak mengendalikan tubuhku. Dia bahkan buru-buru mengeluarkan kartu bank dari tasnya. Chen Ye, ini kartu gajiku, ada puluhan ribu dolar di dalamnya, bisakah aku membayarmu? Wei Ying hampir menangis. Melihat penampilan Wei Ying, Chen Ye tersenyum, tidak apa-apa, saya tidak akan tinggal di apartemen guru ini terlalu lama. Jika rusak, itu akan pecah. Namun, saya menemukan bahwa saya menemukan harta karun. Jika Anda berkultivasi dengan baik di masa depan, mungkin saya masih akan bergantung pada Anda. Ketika Wei Ying mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya yang cemas. Benarkah? Kalau begitu aku harus melatih tekad yang dingin, dan aku akan melindungimu di masa depan. Setelah mengatakan ini, wajah Wei Ying memerah lagi, karena takut Chen Ye salah paham. Chen Ye mengeluarkan beberapa buku seni bela diri dingin yang disiapkan, kamu juga memiliki buku-buku ini. Menurut kemampuanmu, kamu harus mempelajari hal-hal ini dengan cepat. Tidak cukup hanya memiliki pikiran. Baik. Wei Ying menerima seni bela diri dan ingin mengatakan sesuatu kepada Chen Ye, tetapi tiba-tiba ada ketukan di pintu. Kalau begitu Chen Ye, ini sudah sangat larut, aku tidak akan mengganggumu. Wei Ying bangkit untuk membuka pintu, tetapi menemukan bahwa itu adalah pria yang aneh. Pria itu melirik Wei Ying, tersenyum, dan kemudian matanya tertuju pada Chen Ye di ruang tamu. Anda. Chen Ye menemukan bahwa dia tidak mengenal pria ini. Tuan Ye, saya Bao Xin He, Tuan meminta saya untuk datang kepada Anda, kata pria itu. Bao Xin He, pemilik. Chen Ye sedikit bingung, siapa tuanmu? Nona Jilin. Mengucapkan 4 kata ini, mata Bao Xin He penuh ketakutan. Jilin membawanya sebagai budak dan langsung menekannya, membuatnya sangat takut. Tapi dia tidak menyesalinya, karena dia menjadi pelayan Jilin, dan kekuatannya melejit. Bahkan melakukan perjalanan ke kedalaman pegunungan Kunlun berkali-kali. Jilin menerimanya sebagai budak hanya karena satu kalimat, selama waktu ini, perhatikan seorang pria bernama Chen Ye, jika dia datang ke ibu kota dan menemui masalah, Anda harus membantu pria ini dengan cara apapun. Bahkan jika Anda mati, dia tidak bisa terluka sedikit pun. Mengerti? Pertempuran hari ini di platform seni bela diri bergema di seluruh dunia seni bela diri ibu kota, dan nama Chen Ye seperti guntur. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Chen Ye, yang dibicarakan Jilin, telah datang ke ibu kota. Dia segera bergegas. Bao Xin He menceritakan kisah Jilin lagi, dan Chen Ye tercengang, tetapi dia tidak berharap gadis kecil Jilin meremehkannya, tetapi dia masih peduli dengan keselamatannya di dalam hatinya. Dia memikirkan sesuatu dan bertanya, karena kamu tahu apa yang terjadi hari ini, kamu juga harus tahu bahwa aku membunuh seorang wali Cina. Bao Xin He mengangguk, saya tahu, sejujurnya, saya datang ke sini terburu-buru hari ini, terutama untuk masalah ini. Karena leluhur keluarga Bao saya adalah salah satu dari 20 penjaga Tiongkok. Saya telah meminta instruksi leluhur, dia akan datang dari Tibet. Tuan Ye dapat yakin, wali Huaxia yang Anda bunuh bukan milik kam leluhur saya percaya jika leluhur tahu apa yang ada di baliknya. Masalah, tentu saja tidak akan tinggal diam. Petik 2. Mata Chen Ye senang, tetapi dia tidak menyangka bahwa tangan rahasia Jilin sangat membantu. Kapan leluhurmu akan tiba di ibu kota? Chen Ye berkata dengan penuh semangat. Bao Xin He ragu-ragu selama beberapa detik, mungkin lusa, karena beberapa hal sulit telah terjadi di Tibet, mohon maafkan Tuan Ye. Dalam 2 hari, Chen Ye tidak bisa menunggu selama itu. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melirik jam di dinding, sudah pukul 11 malam. Bagaimanapun, dia akan mengunjungi keluarga Lin.
Hanya malam ini. Bao Xinhe melirik Chen Ye dan bisa merasakan niat membunuh di mata orang lain, jadi dia bertanya, apakah Tuan Ye berencana pergi ke rumah Lin? Hah? Bagaimana kamu tahu? Bao Xinhe menjelaskan, dalam perjalanan ke sini, saya telah mengetahui tentang Tuan Ye. Lin Juelong dan keluarga Lin adalah ancaman tersembunyi bagi Tuan Ye. Jika kita tidak membunuh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Beri mereka kedamaian. Chen Ye memandang Bao Xinhe sedikit tinggi, dan berkata, apakah kamu ingin menemaniku ke rumah Lin? Bao Xinhe bersedia. Tuan pernah menjelaskan bahwa siapapun yang ingin memindahkan Tuan Ye harus menginjak saya. Pada saat ini, Bao Xinhe juga meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat. Dia tidak punya pilihan, hidupnya sudah menjadi milik Jilin. Jika Chen Ye mengalami kecelakaan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk hidup. Chen Ye dan Bao Xinhe saling memandang, tidak lagi ragu-ragu, dan melompat langsung dari lantai 10 ke dalam kegelapan. Untuk praktisi, ketinggian lantai 10 terlalu rendah. Pada saat ini, Wei Ying berada di balkon menonton seni bela diri yang diberikan Chen Ye padanya. Dia baru saja meneliti sesuatu ketika dia melihat Chen Ye melompat ke bawah. Hah? Kemana Chen Ye pergi selarut ini? Dia tidak ingin mencampuri urusannya sendiri, tetapi ada rasa sesak yang tak dapat dijelaskan di sekelilingnya, dan detik berikutnya, dia tampak terkendali. Tubuh lembut itu bahkan melompat dari balkon. Bab 456. Ketika Wei Ying merasakan angin bertiup kencang, dia menyadari bahwa dia telah melakukan langkah gila. Ini adalah lantai 10. Meskipun dia baru saja berkultivasi, dia bukan makhluk abadi. Dari tempat yang begitu tinggi, jika Anda melompat ke bawah, aneh jika Anda tidak mati. Dia menyesalinya, dan bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri. Apa yang kamu gila? Bunuh diri dengan melompat dari gedung. Diperkirakan berita utama di Beijing besok adalah seorang guru wanita Universitas Normal Beijing bunuh diri dengan melompat dari gedung di bawah tekanan mengajar. Haruskah sistem pendidikan direformasi? Kan? Ketika dia berpikir bahwa dia akan mati, Wei Ying merasa sangat melankolis. Dia baru berusia 20-an. Dia bahkan belum mencoba cinta pria dan wanita. Setelah akhirnya bertemu orang yang dia sukai, dia akan mati seperti ini. Tepat saat Wei Ying hendak menyentuh tanah, suara wanita yang dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Detik berikutnya, Wei Ying benar-benar menemukan bahwa tangannya mulai pecah, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di udara. Tetesan air mengembun dengan kristal es, membentuk jaring besar langsung 2 meter dari tanah. Wei Ying mendarat di jaring kristal es, menyangga semua kekuatan. Tidak hanya itu, hantu berdarah muncul di sekitar tubuh Wei Ying. Hantu berdarah itu terlihat persis seperti Wei Ying. Tidak ada tabrakan yang dibayangkan. Tidak ada imajinasi berdarah. Wei Ying mendarat dengan selamat. Dia benar-benar terpana, dan dia tidak ada hubungannya. Pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar lagi, jika kamu tidak mengikuti, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan anak itu lagi. Wei Ying terkejut dan melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sana. Siapa kamu? Di mana kamu? Akulah darah jahat dan tubuh dingin di tubuhmu. Ayo pergi. Wajah Wei Ying sedikit berubah, tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, kekuatan tak terlihat sepertinya mengendalikannya. Dia melirik batu mendalam jiwa bumi di lehernya, dan ada celah yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah karena ketidakmampuan untuk menekan darah dan tubuh dingin di tubuhnya? Namun, meskipun tubuhnya dikendalikan, dia jelas merasa bahwa selama dia menggunakan beberapa kekuatan, dia pasti akan mampu mematahkan kendali lawan. Namun, perasaan ini sangat berguna baginya saat ini, dan dia tidak melanggar kendali. Pada malam hari, tinta seperti pernis. Keluarga Lin di Beijing. Chen Ye dan Bao Xinhe telah datang ke tempat formasi. Keluarga Lin memang berada di dekat taman. Chen Ye memejamkan matanya dan bisa merasakan fluktuasi formasi di sekitarnya. Fluktuasi ini lebih kuat dari istana Plum Darah dan keluarga Jiang. Tuan Ye, meskipun saya tahu itu ada di sini, tetapi saya mendengar bahwa formasi keluarga Lin tidak biasa, dan sangat sulit untuk menghancurkannya secara paksa. Bahkan formasi ini memiliki arti serangan yang kuat. Saya mendengar bahwa seorang pria kuat China mencobanya di masa lalu, tetapi dia mati di bawah formasi, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Chen Ye mengabaikannya.
Dengan peningkatan kultivasinya, dia sangat jelas tentang simbol sihir. Tidak dapat diubah. Dia merasakan mata formasi itu sekilas. Dia mengambil beberapa langkah, dan langkahnya sangat aneh, bahkan agak tidak mencolok di mata Bao Xinhe. Tepat ketika Chen Ye mengambil langkah ketujuh, seluruh tanah bergetar. Cahaya redup berkedip. Mata muncul. Ekspresi Bao Xinhe seperti hantu. Tuan Ye ini benar-benar menemukan mata formasi dari formasi keluarga Lin hanya dalam beberapa langkah. Apa-apaan monster ini? Sebelum dia bisa bereaksi, Chen Ye menjepit jarinya, dan nyala api muncul di antara ujung jarinya. Detik berikutnya, nyala api menembus mata formasi seperti panah. Api meledak. Pesona formasi itu benar-benar menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah, benar-benar hancur. Tidak hanya itu, tapi Chen Ye meninju lagi. Nyanyian naga tinju ini meledak, padat, sejumlah besar formasi semuanya hancur. Ekspresi Bao Xinhe benar-benar mengeras. Tuan Ye ini tidak hanya menemukan mata formasi, tetapi juga menghancurkan formasi. Apa artinya? Tidak pernah terdengar. Pada saat yang sama, keluarga Lin di dalam secara alami merasakan keterkejutan. Orang tua aliansi darah dan Lin Ao saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Gerakan apa ini? Orang tua aliansi darah itu terkejut. Lin Ao berdiri dan berkata dengan ngeri, formasi keluarga Lin dibobol secara paksa. Bagaimana mungkin? Pembentukan keluarga Lin-nya diturunkan ribuan tahun yang lalu. Meskipun formasi ini bukan formasi kuno, melihat seluruh Tiongkok, hampir tidak ada yang lebih kuat dari formasi ini. Apakah sekarang rusak? Dan itu tiba-tiba hancur. Apa yang terjadi di luar, memantau. Orang tua aliansi darah itu merasa ada yang tidak beres. Mata Lin Ao menyipit, baru saja akan mengambil tablet di atas meja untuk memanggil monitor. Hei, suara keras datang. Udara sepertinya terbelah oleh kekuatan yang sangat kuat. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan tombak panjang keluar dari udara. Ada aliran udara yang kuat ke seluruh tubuh. Suara, ding, mendarat langsung di telapak tangannya. Tusuk lempengan itu dan paku ke tanah. Percikan api berkedip-kedip, dan embusan angin menyapu. Tidak hanya itu, karena kekuatan tombak tadi terlalu menakutkan, ada juga noda darah di tangannya. Darah mengalir deras, menetes ke tanah. Lin Ao sedikit tercengang, seseorang telah memaksa masuk ke keluarga Lin. Sebelum dia bisa bereaksi, jeritan terdengar. Kemudian, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Pintu misterius hitam keluarga Lin langsung dibuka, dan serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dalam kegelapan, sosok yang dingin dan sombong muncul. Poin kuncinya adalah sosok ini memegang 4 kepala di tangannya. Keempat orang ini adalah orang kuat yang dijaga keluarga Lin di luar pintu. Melihat ke atas, cahaya di luar akhirnya mengenai wajah sosok itu. Cahaya berbintik-bintik, memperlihatkan sepasang mata yang dingin. Seperti serigala lapar, seperti singa, membunuh dan haus darah. Chen Ye. Chen Ye benar-benar membunuhnya. Orang tua aliansi darah dan Lin Ao tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dalam pikiran mereka, citra Chen Ye di gym pagi ini seperti dewa perang. Lin Juelong, kalahkan. Pembangkit tenaga aliansi darah, terluka parah. Penjaga Cina, mati. Saat ini, berapa banyak orang di Tiongkok yang dapat menghentikan Chen Ye? Bang! Keempat kepala terlempar langsung ke kaki Lin Ao. Di mana ayahku? Chen Ye sudah muncul di depan Lin Ao, 2 meter jauhnya, dan aura dingin menyelimuti seluruh tubuh Lin Ao. Baru saat itulah Lin Ao bereaksi, menatap Chen Ye, kamu terlambat, Ye Tianzeng tidak ada di sini. Ya. Chen Ye tidak melakukan apa-apa, tetapi mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan duduk di samping. Aku akan membawa Ye Tianzeng ketika aku memberimu sebatang rokok, jika tidak, semua orang di keluarga Lin akan mati. Asap tetap ada, menutupi wajah Chen Ye. Adegan yang tampaknya biasa ini membuat Lin Ao dan aliansi darah lama merasa takut. Karena yang mereka lihat bukan hanya seorang pemuda yang sedang merokok. Mereka juga melihat naga darah perlahan muncul dari tubuh Chen Ye. Dalam sekejap mata, seluruh rumah terkoyak. Sangat besar. Lalu dia melayang di samping Chen Ye seperti ini. Naga darah menatap mereka berdua dengan merendahkan, dengan wajah ganas dan api mengepul di sisik naga.
Suasana di seluruh aula turun ke titik beku.